kepolosan dan ketulusan dari para peserta. Hari ini banyak memberikan pembelajaran bagi kami. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timur Tengah Utara mengadakan BIMTEK, tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal secara online bagi para pelaku usaha di Kabupaten Timur Tengah Utara. BIMTEK tersebut dilaksanakan di lantai 2 Aula Hotel Ariesta Kabupaten Timur Tengah Utara dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timur Tengah Utara, Eusebius Kevi, membuka secara resmi bimbingan teknis tata cara pengisian LKPM secara online bagi para pelaku usaha di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bagi-bagilah kepada mereka yang belum tahu, ataupun juga bagi mereka yang tidak mau tahu. Karena semakin Anda bercerita, semakin Anda akan ingat. Tetapi semakin Anda tidak bercerita, dia akan menumpuk menjadi batu dan hilang. Itu saja kesan dan pesannya. Kami menunggu undangan di kali-kali berikut dengan peserta yang lebih bawah. Kali berikut teman-teman, LKPM jangan lupa di triwulan 2 ada sekitar 30-an ini. Dari 30-an ini masing-masing kalau menyampaikan ke temannya satu-satu berarti ada 60 orang. Selamat siang Bapak, ini kita dari mediaviralentity.com. Hari ini kita melihat ada kegiatan BIMTEK terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal di lantai 2 Hotel Ariesta. Mungkin kita minta sedikit 1-2 pendapat dari Bapak. Sebelum Bapak memberikan 1-2 pendapat, Bapak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Eusebius Kevi, jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timur Tengah Utara. Terkait dengan kegiatan BIMTEK, bimbingan teknis penanaman modal yang diselenggarakan di Hotel Ariesta pada hari ini, itu didasari pada Undang-Undang 25 tahun 2007 terkait dengan penanaman modal sendiri. Yang bahwa untuk memacu atau mempercepat pembangunan ekonomi ini itu membutuhkan adanya penanaman modal, ya, untuk mengelola potensi yang ada di daerah. Maka untuk itu, terkait itu, dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 ini mengamanat bahwa penanaman modal tentu punya kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah menyampaikan perkembangan penanaman modal sesuai dengan bidang usaha yang digelutinya, ya. Karena melalui penyampaian laporan perkembangan penanaman modal itu kita mengetahui atau mendapatkan data terkait realisasi investasi di daerah dalam ini daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Di samping itu juga dengan adanya ber-LKPM ini, maka kita juga pelaku usaha punya ruang untuk menyampaikan persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam menggeluti usahanya, sehingga itu dapat diketahui oleh pemerintah, dan pemerintah tentu berkewajiban untuk menyelesaikan atau memfasilitasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi, untuk memfasilitasi, untuk mendukung kegiatan penanaman modal itu sendiri dari pelaku usaha. Bahwa terkait pelaporan ini, pelaporannya bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, karena pemahaman dari kita menjaga pemahaman dari pelaku usaha ini terkait dengan penyampaian lengkap secara mandiri ini belum atau dikatakan masih berkurang. Maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan atau memfasilitasi, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, sehingga nanti pada gilirannya pelaku usaha punya pemahaman, dan pada gilirannya adalah melakukan penyampaian laporan penanaman modal itu secara mandiri kapan saja dan di mana saja sesuai dengan periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan kegiatan hari ini, itu yang dilibatkan itu dari mana-mana saja, Bapak? Peserta daripada BIMTEK kita hari ini adalah pelaku usaha, ada yang kategori adalah perseorangan, ada yang kategori adalah berbadan hukum atau badan usaha. Dalam hal ini ada yang CV, ada yang PT, dengan juga ada yang statusnya perorangan sebagai pelaku UMKM sendiri. Terkait dengan kegiatan BIMTEK ini dilakukan per tahun kah atau seperti apa, Bapak? Ya, jadi terkait dengan penanaman modal ini, untuk BIMTEK ini kita selenggarakan setiap tahun. Dan untuk tahun 2022 ini
kita akan masih punya ruang untuk melakukan kegiatan BIMTEK lagi kepada pelaku usaha yang belum turut serta dalam kegiatan kita pada hari ini. Ya. Dan juga sesuai evaluasi kita dari penyampaian LKPN ini yang mungkin yang sudah berkewajiban menyampaikan LKPN, tetapi sesuai evaluasi kita dari data yang ada pelaku usaha yang belum menyampaikan, baik itu perseorangan maupun badan hukum, karena kendala soal pemahaman kita identifikasi dan kita akan ikut sertakan pada kegiatan BIMTEK LKPN pada waktu-waktu mendatang. Mungkin yang terakhir kita minta sedikit harapan dari Bapak terkait dengan Harapan kami bahwa terkait dengan kegiatan hari ini kepada Bapak Ibu peserta hari ini mendapatkan bimbingan daripada narasumber yang ada, kiranya dapat menindaklanjuti dalam arti bahwa sekembalinya dari tempat ini bisa menindaklanjuti berupa penyampaian LKPM secara online, secara mandiri di unit usahanya masing-masing. para peserta pelaku usaha di Kabupaten Timur Tengah Utara menyambut antusias adanya BIMTEK ini karena dapat memberikan pengarahan, penjelasan serta bimbingan dan sekaligus latihan bagi para pelaku usaha tentang tata cara pengisian LKPM secara online. Thomas Marianus Daton Kelen sebagai narasumber pada acara tersebut menekankan pada para pelaku usaha bahwa pentingnya LKPM, mengingat LKPM dapat digunakan sebagai potret kondisi pertumbuhan perekonomian secara umum. Kita dari Media Viral NTT kita minta sedikit pendapat dari Bapak terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal yang diselenggarakan di lantai 2. Sebelum Bapak memberikan 1-2 pendapat, Bapak memperkenalkan diri. Oke, baik, saya Tom Kelen dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebetulan kami ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas untuk sebagai narasumber dalam BIMTEK hari ini. Untuk sementara di TTU antusias yang sangat baik dari para pelaku usaha dan ada kesadaran yang tinggi untuk mulai proses pelaporan LKPM. Hanya saja bahwa kita harus mengakui banyak kekurangan dari para pelaku usaha untuk belum memahami secara utuh terkait dengan proses perizinan yang baru dari proses NIB melalui OSS yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Undang Cipta Kerja yang di dan peraturan pelaksananya di peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 itu yang belum maksimal disosialisasikan oleh teman-teman BPMPTSP dari provinsi sampai dengan kabupaten, sehingga membuat para pelaku usaha agak kaku dalam mengimplementasikan proses perizinan sendiri. Nah, proses kegiatan hari ini diharapkan dengan materi hari ini mereka bisa memahami secara utuh dan kemudian di samping itu mereka bagaimana tahu proses mendaftarkan secara mandiri izinnya. Di samping itu setelah mendapatkan izinnya mereka punya kewajiban untuk melaporkan LKPM karena LKPM itu hukumnya wajib sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 ya, tidak salah, itu LKPM itu sifatnya wajib. Jadi semoga dengan kegiatan ini realisasi investasi di Kabupaten PTU dapat meningkat dengan yang ditargetkan oleh pemerintah dari 25 miliar bisa tercapai di tahun 2020. Laporan kegiatan penanaman modal ini sebenarnya untuk kegiatannya sendiri ini setiap tahun sejak tahun kemarin itu sudah berlaku di semua kabupaten. Nah, untuk Kabupaten PTU dari 2 tahun kemarin sudah berlangsung. Nah, tahun ini baru saya dipercayakan untuk menjadi narasumber di sini. Dan harus saya akui bahwa teman-teman banyak juga yang belum paham, tetapi hari ini semoga dari 25 sampai 30 peserta ini mereka bisa membawa pengetahuan yang mereka dapatkan hari ini untuk kemudian mereka laporkan pada tahap triwulan 2 nanti. Jadi ada 4 periode pelaporan seharusnya yang harus mereka lapor dalam 1 tahun. Itu di triwulan 1 di bulan April, triwulan 2 di bulan Juli, triwulan 3 di bulan Oktober, dan triwulan 4 di Januari tahun berikutnya. Jadi kegiatan ini melibatkan pelaku usaha yang ada di TTU. Semua pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Timur Tengah Utara wajib seharusnya mengikuti kegiatan ini dan wajib melaporkan LKPM bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB baik perorangan maupun badan hukum. Mungkin yang terakhir kita minta harapan dari Bapak terkait dengan kegiatan hari ini.
harapan saya semoga dengan kegiatan hari ini para pelaku usaha hari ini bisa membagikan pengetahuannya kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat hadir atau belum juga diundang, supaya boleh melakukan kewajiban mereka untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal. Sampaikan juga bagi pelaku-pelaku usaha yang kesulitan dalam migrasi OSS RBA-nya, bisa menghubungi teman-teman di Dinas Penanaman Modal Kabupaten TPU atau kami sendiri di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi baik, Bapak. Terima kasih, Bapak.